tanpa harus merusak alam, tanpa harus mengalihkan fungsi. Misalkan ini hutan hijau, kebun teh tadinya gara-gara demi tempat wisata, akhirnya dialihfungsikan, dijadiin bangunan-bangunan mewah, dijadiin tempat-tempat wisata yang berbagai macam, istilah kata mah kayak di negeri-negeri dongeng lah atau apalah itu. Sebenarnya mah kagak usah kayak begitu ya warga. Jangan selalu menghubungkan peninggalan masa lalu dengan mistik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan asmana Gustin Allah nulastur mahasih. Nada apun kaparalun kahiyang rumuhun yang merbeng alam Gusti Nu Masuci. Rekonstruksi Gunung Padang di Kawitan Bral sing panjang nata lalakon. Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, berjumpa lagi nih sama kita Mpo Cika. Jangan sampai pada bosan lo ya. Kali ini Mpo tuh ingin membahas terkait masalah bahwa di Jawa Barat ini tuh sebenarnya tuh banyak sekali warga ya, tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat rekreasi, sekaligus edukasi, sekaligus buat tempat-tempat pelajaran-pelajaran di dalam pendidikan lah, kayak begitu ya, ilmu sejarah begitu ya, tempat-tempat wisata juga. Nah jadi kalau kata Mpo nih ya, sebenarnya di Jawa Barat itu tuh sudah kaya akan semua itu, tanpa harus merusak alam, tanpa harus mengalihkan fungsi. Misalkan ini hutan hijau, kebun teh tadinya gara-gara demi tempat wisata, akhirnya dialihfungsikan, dijadiin bangunan-bangunan mewah, dijadiin tempat-tempat wisata yang berbagai macam, istilah kata mah kayak di negeri-negeri dongeng lah atau apalah itu. Sebenarnya mah kagak usah kayak begitu ya warga. Di Jawa Barat ini tuh ada banyak tempat-tempat lokasi yang memang memiliki sejarah tersendiri yang bisa dijadikan objek wisata. Ya kan? Bagi para pelajar-pelajar Jawa Barat juga kagak usah jauh-jauh pergi keluar daerah Jawa Barat. Untuk apa? Untuk istilahnya study tour, pembelajaran. Kagak usah, di Jawa Barat itu banyak warga nih. Salah satunya kali ini Mpo yang ingin Mpo bahas terkait masalah Gunung Padang, di mana akhir-akhir ini kan pada Mulyadi itu telah mengunjungi terkait masalah Gunung Padang yang berada di Cianjur. Nah warga, sebelum kita lanjut ke pembahasan, ngapain sih Dede Mulyadi datang ke Gunung Padang Cianjur sampai rela-rela dia naik-naik begitu kan ke atas gunung tersebut? Ya nanti akan Mpo jelaskan, begitu juga ada penjelasannya daripada Dede Mulyadi terkait masalah ngapain dia sih ke sana gitu kan, ke Gunung Padang. Kita reaction dari video-video yang setelah dijelaskan ya. Dan di sini juga ya, ayo tetap Mpo mah mengajak kalian semua terkait masalah pelaku ya yang menghina suku Sunda ini yang sudah ditangkap, bahkan sekarang sudah ada di Polda Jabar, sudah ada di Jawa Barat begitu kan, sudah dibawa. Kawal terus ya, tipis-tipis kita kawal terkait apanya? Pokoknya udah ditangkap. Iya, gue tahu udah ditangkap, tapi terkait masalah hukumnya ya, jangan sampai lolos nih ya. Kawal terus sampai ke persidangannya dan lain-lain ya. Tetap ya, kita harus tetap kawal. Oke lah. Jadi nih warga ya, Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi kadang mendatangi situs Gunung Padang di Cianjur pada pertengahan Desember 2025 dalam rangka meresmikan dimulainya rekonstruksi dan pemugaran total situs megalitikum ya, situs megalitikum tersebut begitu. Poin-poin utamanya terkait kunjungan tersebut itu peresmian rekonstruksi. KDM meresmikan dimulainya pemugaran secara simbolis dengan pemancangan batu megalit pada Senin 15 Desember 2025 kemarin. Ya. Nah, terus di situ juga pada Dede Mulyadi, poin-poin utamanya juga ingin melestarikan kembali cagar budaya yang sudah ada dari zaman dahulu kala itu ya, cagar budaya. Jangan sampai ya musnah begitu aja begitu kan, karena gempuran-gempuran gempuran apa ya? Aduh, tar dulu. Karena kalah dengan gempuran-gempuran modernisasi, modern. Tempat-tempat wisata yang modern begitu ya kan. Justru yang kayak begini nih, tempat-tempat wisata yang seperti ini nih yang bagus nih ya.
buat dikunjungi. Untuk apa? Untuk kita itu kembali mengingat ke zaman peradaban-peradaban kuno, agar memberitahukan juga anak-anak cucu kita, istilahnya begitu kan, bahwa dulu tuh sejarahnya itu seperti apa, suku Sunda itu, daerah Sunda itu sejarahnya seperti apa, daerah ini seperti apa sejarahnya, gunung ini tuh seperti apa sejarahnya, alam ini tuh seperti apa sejarahnya, begitu. Jadi lebih ke pendidikan dan mengingat kembali akan sejarah-sejarah yang telah lalu, ya. Dan di sini juga pada Di Mulyadi itu poin utamanya tuh kolaborasi pemerintah. Upaya pemugaran ini dilakukan melalui kolaborasi antar Pemprov Jabar, pemerintah Kabupaten Cianjur, dan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Top, keren kan? Kata gue apa? Bapak mah kagak kaleng-kaleng. Berikut juga termasuk ke peninjauan lapangan. KDM meninjau langsung kondisi situs hingga ke puncak. Kata gue tadi yang mendaki gunung, lewati lembah, yang itu kan sampai cengap-cengap tuh pada naik. Ya kalau pada Di Mulyadi udah biasa. Oke lah ya warga, kita lanjut aja ke video ketika pada Di Mulyadi naik ke puncak gunung, begitu kan? Ini dia, yuk cus. Ini saya lagi mau acara rekonstruksi Gunung Padang. Program dari Kementerian Kebudayaan. Ya. Cuman Pak Menterinya nggak bisa turun naik heli. Udaranya, cuacanya lagi baik menurut para petani. Bukan cuaca buruk. Ya. Nggak ada cuaca buruk, Pak. Ya. Kalau nggak ada cuaca buruk tidak akan ada hujan, Pak. Ya. Jadi baik untuk petani. Wah, mana Yunus Nanjak? Wow. Nah, ini peneliti dari BRIN. Prof. Dani Hilman. Prof. Dani Hilman. Ya, ahli? Muncul dikit. Wah. Ahli apa? Saya geologi. Geologi, Bapak? Ali Akbar, arkeolog. Arkeolog. Ya, nah, ini Pak Taqiyuddin. Pak Taqiyuddin. Geograf. Ya. Ini Bupati Cianjur. Oh. Yang jantungnya hampir copot. Nah. Siap, nanjak lagi siap. Siap. Leluhur kita dulu ke sini bawa batu. Kita jalan sendiri aja nggak mampu. Ayo jaga warisan leluhur, jangan ngerusak warisan leluhur ya. Doraka sih ya. Nah itu ya, sebenarnya sih betul ya apa yang dikatakan oleh Pak Deddy Mulyadi, tidak ada cuaca buruk. Justru zaman dahulu itu para petani nih ya, seingat Empo masih kecil yang tinggal di daerah Sukabumi, memang tempatnya pegunungan ya, dan mayoritasnya itu para petani untuk pekerjaan mereka tuh. Memang iya, ketika hujan datang, hujan tiba, itu para petani itu pada bahagia, pada bersorak gitu kan. Alhamdulillah katanya akhirnya hujan, dan itu adalah suatu keberkahan bagi mereka. Betul, sebenarnya tidak ada yang namanya cuaca buruk, semua cuaca itu bagus. Semua alam semesta ini tuh sebenarnya bagus, cuman kembali lagi bagaimana kita mengelolanya ya. Ya kan? Itu. Nah itu tuh ketika pada Di Mulyadi mau naik ke puncak gunung gitu kan, membawa beberapa ahli langsung mau rekonstruksi katanya. Keren kan? Keren lah gubernur aing, bapak aing. Kata siapa kagak keren? Kata lu yang tukang nyinyir yang pada kagak. Begitulah, susah kalau mau ngomongin tukang nyinyir, suka naik darah warga. Ya lanjut lagi nih, di mana mungkin penasaran. Apalagi anak-anak zaman sekarang nih ya. Emang Gunung Padang kayak gimana sih, Po? Dulunya itu bentuknya itu kayak gimana gitu kan. Gua aja gitu ya, Empok sebagai tahun kelahiran 90-an itu ingat-ingat lupa Gunung Padang tuh emang seperti apa sih gitu kan. Dulu dalam pelajaran sejarah tuh seperti apa? Gua tuh sejarah dan geografi biasanya ya, itu ada pelajarannya tuh seperti apa. Anak IPS nih, anak IPS sama kayak Empok nih ya, harus tahu nih. Nah, ini dia ketika Gunung Padang pada zaman dahulu sebelum yang saat ini ya. Kalau saat ini aduh sangat mengenaskan begitu. Ini dia, yuk cus. Di tengah perbukitan Cianjur, Jawa Barat, tersembunyi sebuah misteri yang mengguncang sejarah dunia. Gunung Padang. Sekilas tampak seperti bukit biasa, tapi siapa sangka ini bisa jadi piramida tertua di dunia. Strukturnya terdiri dari batu-batu raksasa yang disusun dengan presisi. Lebih mengejutkan, hasil penelitian geologi mengungkap adanya bangunan berlapis di bawah tanah, menunjukkan bahwa Gunung Padang bukan sekadar situs megalitikum, tapi mungkin peninggalan peradaban purba berteknologi tinggi. Usianya diperkirakan bisa mencapai 10.000 hingga 20.000 tahun, jauh lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Tapi siapa yang membangunnya? Dan untuk apa? Hingga kini, masih menjadi misteri. Gunung Padang bukan hanya peninggalan,
tapi mungkin kunci untuk membuka bab awal sejarah manusia yang terlupakan. Seperti ini warga ya, Gunung Padang yang sebelum rusak lah ya, gitu kan. Indah ya, cakep tahu sumpah ya. Bener-bener berbentuk piramid. Tuh kan kata gue apa? Kagak usah jauh-jauh lu mau berwisata mah ya. Tuh banyak alam-alam sekitar yang berada di Jawa Barat ini yang bisa dijadikan objek wisata. Apalagi terkait sejarah-sejarah Sundanya tuh, sejarah-sejarah pelajaran-pelajaran geografinya juga ada. Ya, kagak usah dirusak-rusakin. Kayak begini aja nih, kalau ingin memberikan wisata untuk di Jawa Barat kagak usah membongkar-bongkar merusak alam. Lanjut. Yang paling utama kepada masyarakat Jawa Barat dan seluruh Indonesia, jangan selalu menghubungkan peninggalan masa lalu dengan mistik. Peninggalan masa lalu itu dihubungkan dengan teknologi, bahwa leluhur kita pada abad itu sudah memiliki teknologi yang tinggi gitu ya. Jadi ngangkat batu ini pakai orang, bukan pakai jin. Waktu itu berarti sudah ada teknologi pengangkatan batu. Cuman kita nggak tahu. Kenapa? Karena peradabannya tidak ditinggalkan. Habis oleh sejarah, bisa jadi oleh bencana alam peninggalannya, atau dibakar, kita nggak tahu. Pokoknya jangan dihubungkan dulu pakai alam goib, enggak, pakai alam nyata. Dan ini kan sebenarnya gini Pak, dulu itu membuat mistifikasi terhadap aspek-aspek bersejarah itu tujuannya melindungi. Karena belum ada undang-undang, maka dibuatlah mistik, kamu nggak boleh ke situ, nggak boleh ke situ. Itu untuk melindungi tujuannya. Nah kita ini kan mengalami kegagalan sejarah. Ketika abad mistik dihilangkan, kita tidak masuk ke abad rasional, tapi masuk ke abad barbar, di mana terhadap undang-undang tidak ditaati, mistik tidak ditakuti, hancurlah kayak sekarang Indonesia. Hutan tidak dimistikan, tapi undang-undang mengatur hutan pun tidak ditaati. Ya sudah, itu manusia tidak beradab, itu kita. Penjajah 80 tahun merdeka habis. Nah, betul warga bener. Nyampe loh. Dengan pemikiran yang logis gitu kan, Pak Deddy Mulyadi menjelaskan ya terkait masalah jangan dihubungkan dengan mistis ya. Semua ini tuh batu bisa naik ke atas gunung tuh memang dari zaman dulunya tuh dibawa oleh manusia. Berarti kan sudah ada teknologi pada zaman tersebut. Hanya teknologinya mungkin dengan berbagai macam ya disesuaikanlah dengan pada zaman dahulu kala begitu kan ya. Benar sih ya, logis. Kenapa zaman dahulu mungkin orang-orang tua kita, karuhun-karuhun kita zaman dulu itu istilahnya, lu jangan naik ke gunung ini, di sini tuh ada ini, nih batu ini tuh tidak boleh diiniin, nggak boleh dikencingin, nggak boleh dipegang, nggak boleh diapain, nanti bakalan begini. Betul sih, sebenarnya lebih ke untuk melindungi cagar budaya tersebut, untuk melindungi terkait masalah peninggalan-peninggalan tersebut. Karena benar kata Pak Deddy Mulyadi, zaman dahulu itu tidak ada bukan hukum ya, tidak ada kayak semacam undang-undang yang melindungi dan lain-lain. Pada zaman saat ini mistis sudah tidak dihiraukan, undang-undang ada pengganti istilah kata nih mistis tidak ditaati, tidak ditepati juga kata Pak Deddy Mulyadi. Ya sudah, alam jadinya hancur, jadi rusak. Bener sih ya, logikanya nyampe loh ya, nyampe kalau diempok gitu kan. Bener juga ya. Berarti zaman orang tua kita zaman dahulu, karun-karun kita tuh, awas ya jangan lewat ke jalan situ, di jalan sini tuh nggak boleh kencing sembarangan, nggak boleh di sembarangan, apalagi di batu ini batu itu, nanti bakalan ada ini. Iya, sebenarnya lebih ke melindungi. Jadi orang zaman dulu tuh kan segan mau merusak itu, takutnya nanti ada si penunggunya begitu kan, ngamuk. Sebenarnya mah iya, lebih ke melindungi. Betul. Ya Allah. Nih, pemimpin yang kayak begini, yang masih dibilang-bilang musyrik, yang masih dibilang-bilang apakah buruk dah. Tuh, nih logikanya aja berjalan loh warga ya. Dan itu sangat mudah kita pahami. Ya kan? Lanjut lagi dah, yuk, cus. Tim arkeolognya, ini Pak Kadis Pariwisata
sama tim arkeolog. Pak Kades sekolah di ITB dulu. ITB Pak. Jurusan apa Bapak? Teknik lingkungan. Teknik Wah, ya lingkungan. cocok. Bapak arkeolog. Iya. Pak, ini Biar Bapak masuk, sini Pak. Pak. Pak Ini Dirjen. Pak Dirjen, Pak Dirjen. Perlindungan. Kita bangun sekolah SD aja 3 tahun roboh Pak. Iya. Bangun jembatan roboh Pak. Nah, pakai semen Pak, ada perencananya, ada DED-nya, Iya. ada pengawasnya, ada auditornya Pak. Nah ini leluhur kita nih leluhur, makanya saya bangga sama leluhur. Ini pakai apa nancep ini ratusan tahun, ribuan tahun nggak lepas. Doa ini aja ini. Iya, luar biasa Pak. Iya. Bayangin kita ini dulu orang tua kita kesini bawa batu Pak. Kan Iya, bukan iya. batu di sini kan? Bukan. Panggung ya Pak. Bayangin loh Pak, bawa batunya pakai apa? Iya. Ketanyakan setinggi ini, Pak Bupati coba. Makanya kita kalau ngebangun lebih jelek dari leluhur malu. Leluhur kita nggak sekolah Iya. di perguruan tinggi. Tuh lihat hasil bangunannya. 500. Coba Pak ini ditancapinnya pakai apa? Nggak ada semen, nggak ada itu ya Pak. Ya nggak pakai semen Pak, pakai nggak perencana, nggak ada rapat paripurna pengesahan APBD Pak, nggak ada pengusahaan KUA PPAS Pak, nggak ada interupsi. Oh ini memang Lagu ya bisa, iya dan kita ini. malu sama leluhur kita ini. Ya, pokoknya harus tetap merawat peninggalan leluhur. Di antaranya adalah bangunan bersejarah dan alam bersejarah. Jangan dijualin terus, jangan ditebangin terus ya. Malu. Lanjut lagi. Dalam pandangan saya yang disebut Gunung Padang itu di mana leluhur kita membangun sebuah peradaban di sini, entah dulunya apa saya belum tahu, tetapi dari sini dia bisa melihat gambaran alam secara luas. Ini adalah puncak. Mudah-mudahan rekonstruksi ini berjalan aman, mudah-mudahan biayanya tersedia. Kalaupun tidak tersedia harus disediakan. Negara bertanggung jawab penuh terhadap berbagai rekonstruksi peninggalan sejarah. Saya pikir APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Cianjur kalau bersama-sama bisa merekonstruksi ini. Saya ucapkan terima kasih. Mit tembian, bismillahirrahmanirrahim. Kalawan asmana Gustin Allah nulastur mahasi. Nadaapun kaparalun kahiyang rumuhun yang merbeng alam Gusti Numah Suci. Rekonstruksi Gunung Padang di Kawitan Bral sing panjang nata relakon. Jadi sebenarnya setelah kita teliti beberapa batu itu ada ininya, ada goresannya. Walaupun kita nggak tahu persis apa gitu. Ini misalnya ini ada. Ini kayak ada simbol. Nah, ya. Nanti kalau yang punya ngerti tentang simbol-simbol silakan ke sini ya. Nanti kita tunjukkan ada beberapa lokasi yang menarik ya. Seperti itu. Ya. Entar. Enggak, jangan dulu disimpulkan bahwa ini tapak harimau. Jangan, Pak. Harus biarkan yang berpendapat itu ahli, Pak. Nanti jangan menjadi cerita mistik. Biarkan. Ini apakah itu tapak apa? Nanti biar arkeolog yang menentukan. Oke. Gitu. Jadi ini sebenarnya situs ini yang bagian permukaan ini 500 sebelum Masehi. Tapi di bawah ini ada yang lebih tua. Nah, ini yang tua nih sebenarnya. Ini Artinya ada peradaban lama dong. Ya, betul. Ada peradaban lama, kemudian ada peradaban baru. ya. Nah, jadi ini kan kita udah Bapak ekskavasi menentukan 500 sebelum Masehi dari mana? dari uji karbon dating. Ada arang. Jadi gini dari mistik Pak. Ya, mungkin dari mistik. Yang di atas itu 500 sebelum Masehi, yang di bawah itu 6000. Ya, kita ketemu di bawah ini banyak gitu ya. Nah, ini begini ya. Terus pas lereng dia miring begini kan. Nah, Sebentar dulu Pak, tadi saya banyak dilihat orang. Yang disebut uji karbon itu apa? jadi ada Uji karbon itu apa Pak? Jadi yang kita dating itu adalah semua makhluk hidup yang mati dia meninggalkan jejak karbon. Oke. Jadi jejak karbon itu yang kita uji umurnya. Nah yang di sini yang kita ambil sampel itu adalah kita ambil sampel karbonnya dari lapisan di sini misalnya. Ya karena itu kan ada jejak-jejak kehidupan di situ. Oke. Nah berarti nanti umur karbon itu kira-kira ya sebanding dengan umur lapisannya. Pertanyaannya adalah, ini kan kaum kritis kayak yang kita hadapin Pak. Ya, Pak, silakan. Adalah, Bapak nguji karbonnya di mana? Kan itu loh. Karbonnya di Beta Lab Analytical Di di Amerika. Miami. Nah itu Florida, yang dimaksud. Florida. Dokter Orang Angel Indonesia Bahya. itu Pak kalau nggak denger diuji di Amerika nggak percaya orang Indonesia itu Pak. Jadi harus ada Amerika, Jerman, Jepang. Nggak tahu apakah orang Indonesia nggak bisa percaya tuh gimana ya Pak ya. Jadi di Amerika ya. Di Miami. Oh ini sudah diuji di Amerika. Sudah, Oke. sudah. Bro sudah diuji di Amerika Bro. Saya ulang nanyakan lagi. Tuh, ya.
udah diuji di Amerika ya. Ya lo kan lo kagak percaya. Tadi pada di Mulyadi bertanya juga, itu kritis banget gitu kan. Soalnya emang apa-apa juga kalau di Indonesia itu harus kritis, harus jelas gitu kan, harus detail gitu kan. Tuh, di Amerika udah diuji ya, warga. Kalau warga mungkin ya terkait masalah video Empo kali ini tuh agak sedikit, wah si Empo agak serius ini. Iyalah serius, karena bagaimanapun juga ya terkait sejarah seperti ini tuh harus kita tetap lestarikan, harus tetap kita pahami, harus tetap kita ketahui gitu kan. Anak cucu kita itu harus mengetahui terkait ini, begitu. Jangan nyampe hilang cagar-cagar budaya kayak begini tuh warga ya. Harus disayangi, harus dilestarikan, harus dijaga, ya kan? Nah, kata gua kayak apa? Jawa Barat mah nih ya, Jawa Barat ya, Jawa Barat. Udah banyak sebenarnya tempat-tempat wisata yang memiliki ilmu-ilmu sejarah, edukasi dan lain-lain. Kagak usah lu jauh-jauh. Kalau usah lu jauh-jauh sekarang mah ya, kalau pada pengen mencari terkait sejarah-sejarah, terkait pendidikan-pendidikan, banyak di Jawa Barat ya, wisata-wisata. Nah, yang kayak begini tuh ya. Ada juga dulu di Emponoh, di daerah Sukabumi, di daerah Cidolong. Ya, ada juga batu arca pada zaman dahulu juga itu ya, diketahui itu Curug Caweni. Curug Caweni itu dulu konon ceritanya katanya ada seorang putri gitu kan, yang apa ya dulu tuh ceritanya lupa apa juga. Jadi kayak ada putri lagi begini ditembak sama Belanda katanya apa gimana pokoknya gitu tuh. Jadi disebut Curug Caweni, disitulah putri tersebut bersemedi menjadi arca alias patung. Banyak warga sebenarnya, banyak ya yang bisa kita naikkan menjadi tempat-tempat wisata yang isinya itu terkait masalah pendidikan sejarah ya. Ada gua siluman juga, tuh ada ke rumah Empo pulang ke Jampang Sagaran tentu banyak lagi dan lain-lain ya. Makanya nih keren gubernur sekarang mah justru ya cagar-cagar budaya yang kayak begini nih yang dia naik-naikkan, yang dia up, yang dia resmikan, yang dia perbaharui ya, agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya kembali gitu, sebagaimana mestinya kembali, bukan sebagaimana mestinya gitu kan, bisa dijadikan pendidikan sejarah ya, bukan yang ada gunung udah indah udah cakep ditebas-tebasin ya, dijadikan tempat wisata dengan ala-ala negeri dongeng kayak begini nih. Kagak usah ya, yang kayak begini aja nih alami, lebih keren, lebih bagus, natural begitu, natural begitu. Oke warga ya, terima kasih banyak buat kalian. Hampura di videonya agak panjang karena di sini itu memiliki edukasi sejarah yang harus kita ketahui. Kalau mau kalian ketahui juga nih, Kak, ajak anak-anak cucu lu pada nih buat nonton. Ini tonton video Simpo nih, ada edukasinya, ada sejarah-sejarahnya terkait Gunung Padang. Yang di situ mereaction terkait video-video yang meng-up video-video pada di Mulyadi, begitu ya. Oke warga, terima kasih banyak untuk semuanya ya. Kopinya udah habis kan? Udah habis kopinya. Udah, sekarang waktunya cuci kaki, bobo. Jangan lupa besok bangun pagi-pagi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.